Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devi Ucimanenahai dengan NIM 19070100009. Saya adalah mahasiswa semester 4 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini kita akan membahas tentang analisis kualitas lingkungan perumahan yang dinilai berdasarkan persyaratan kesehatan perumahan, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829 Tahun 1999. Yang pertama, persyaratan kesehatan lingkungan perumahan yaitu lokasi. Lokasi tidak terletak pada daerah rawan bencana seperti bantaran sungai, aliran lahar, gelombang tsunami, longsor, dan sebagainya. Yang berikut tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir, sampah, dan bekas lokasi pertambangan. Yang berikut tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan dan daerah kebakaran seperti jalur pendaratan penerbangan. Yang berikut adalah kualitas udara, kebisingan, dan getaran. Kualitas udara ambien di lingkungan perumahan. Poin-poinnya adalah bebas dari gangguan gas beracun baik oleh alam ataupun aktivitas manusia. Poin yang berikut adalah memenuhi persyaratan baku mutu udara yang berlaku dengan perhatian khusus terhadap parameter-parameter yang sudah ditetapkan. Berikut adalah parameter-parameter yang sudah ditetapkan. Yang pertama, tingkat kebisingan. Kebisingan yaitu 45-55 dBA. Yang berikut gas berbau. Gas berbau H2S dan NH3 secara biologis tidak terdeteksi. Yang berikut partikel debu tidak melebihi 150. Yang berikut gas SO tidak melebihi 0,10 ppm. Yang berikut debu terendah tidak melebihi 350 mm per meter kuadrat per hari. Yang berikut tingkat getaran di lingkungan perumahan maksimal 10 mm per detik. Yang berikut adalah kualitas tanah. Kualitas tanah di lingkungan perumahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, timah hitam maksimal 300 mg per kilogram. Yang berikut, arsenik total maksimal 100 mg per kilogram. Yang berikut, cadmium maksimal 20 mg per kilogram. Yang berikut, benzopirene maksimal 1 mg per kilogram. Yang berikut adalah kualitas tanah. Kualitas air tanah. Kualitas air tanah minimal harus memenuhi persyaratan air baku, air minum golongan B sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang berikut, sarana dan prasarana lingkungan. Yang pertama, memiliki taman bermain untuk anak, sarana rekreasi keluarga dengan konstruksi yang aman dari kecelakaan. Berikut, memiliki drainase yang tidak menjadi tempat perindukan vektor, penyakit, dan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang berikut, memiliki sarana jalan lingkungan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, konstruksi jalan tidak membahayakan kesehatan. Yang kedua, konstruksi trotoar jalan tidak membahayakan pejalan kaki dan pedagang dan penyandang cacat. Yang ketiga, bila ada jembatan harus diberi pagar pengaman. Yang keempat, lampu penerangan jalan tidak menyilaukan. Yang berikut, tersedia sumber air bersih. Yang kelima, pengelolaan pembuangan kotoran manusia dan limbah rumah tangga. Yang keenam, pengelolaan pembuangan sampah. Yang ketujuh, memiliki akses terhadap keamanan kesehatan, komunikasi, tempat kerja, tempat hiburan, tempat pendidikan, kesenian, dan sebagainya. Yang berikut, pengaturan instalasi listrik. Yang berikut, tempat pengelolaan makanan. Berikutnya
kelestarian alam. Persyaratan kesehatan rumah tinggal. Yang pertama, bahan bangunan tidak terbuat dari bahan yang dapat melepas zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan. Misalnya sebagai berikut. Debut total tidak melebihi dari 150 Ig meter kubik. Yang berikut, asbes bebas tidak melebihi 0,5 fiber meter per kubik per 4 jam. Yang ketiga, timah hitam tidak melebihi 300 mg per kilogram. Tidak terbuat dari bahan yang dapat menjadi tumbuh dan berkembangnya patogen. Yang berikut, komponen dan penataan ruangan rumah harus memenuhi persyaratan fisik dan biologis sebagai berikut. Lantainya harus kedap air dan mudah dibersihkan. Dindingnya di ruangan tidur, ruangan keluarga dilengkapi dengan sarana ventilasi untuk pengaturan sirkulasi udara. Di kamar mandi dan tempat cuci harus ada kedap air dan mudah dibersihkan. Untuk langit-langit harus mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan. Hubungan rumah yang memiliki tinggi 10 meter atau lebih harus dilengkapi dengan penangkal petir. Ruangan di dalam rumah harus ditata agar berfungsi sebagai ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, ruang tidur, ruang dapur, ruang mandi, dan ruang bermain anak. Ruang dapur harus dilengkapi dengan sarana pembuangan asap. Yang berikut, pencahayaan bisa dibuat dari alam atau buatan, minimal 60 lux dan tidak menyilaukan. Yang berikut adalah kualitas udara. Yang pertama, suhu udara. Suhu udara 18 sampai 30 derajat Celcius. Kelembaban udara 40 sampai 70%. Konsentrasi gas CO tidak melebihi 0,10 ppm per 2 jam. Pertukaran udara 5 kaki kubik per menit per penghuni. Konsentrasi gas CO tidak melebihi 100 ppm per 8 jam. Konsentrasi gas formaldehid tidak melebihi 120 mg per meter kubik. Ventilasi. Luas ventilasi alamiah yang permanen minimal 10% dari luas lantai. Binatang penular penyakit. Tidak ada tikus yang bersarang di dalam rumah. Yang berikut, air tersedia sarana air bersih dengan kapasitas minimal 60 liter per hari per orang. Yang berikut, kualitas air harus memenuhi persyaratan kesehatan air bersih dan atau air minum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tersedianya sarana penyimpanan makanan yang aman dan limbah cair yang berasal dari rumah tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau, dan tidak mencemari permukaan tanah. Limbah padat harus dikelola agar tidak dapat menimbulkan bau, pencemaran terhadap permukaan tanah dan air. Kepadatan hunian ruang tidur. Luas ruang tidur minimal 8 meter kuadrat untuk 2 orang. Sekian hasil presentasi saya tentang analisis kualitas lingkungan perumahan menurut persyaratan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829 Tahun 1999